Jadi di video kali ini aku pengen sharing bagaimana aku bisa sembuh ya teman-teman. Jadi sesuai pengalaman aku aja, sepertinya kalian harus mencari tahu dulu penyebab kalian cemas itu apa. Jadi setiap orang itu punya triggernya masing-masing ya. Kenapa bisa muncul rasa cemas gitu. Kalian cari tahu dulu penyebabnya kalian stres atau mikir berat itu kenapa. Semisal pekerjaan kantor atau masalah keluarga atau masalah yang lain gitu ya. Kalian cari tahu dulu penyebabnya. Semisal kalian penyebabnya itu dari keluarga misalnya. Saya itu keluarga saya begini-begini Kak gitu. Berarti kalian harus pelan-pelan menjaga jarak dulu agar cemas kalian bisa kalian kendalikan gitu. Jadi kalau misalnya pemicu cemasnya atau pemicu masalahnya itu masih tetap ada, kalian akan cemas terus gitu. Jadi untuk sementara hal-hal negatif yang bikin kalian cemas, yang bikin kalian berpikir berat, kalian hindari dulu. Sampai kondisi kalian mulai membaik ya. Terus selanjutnya kalian itu harus sibuk ya. Jadi kalau kita sibuk setiap hari banyak kegiatan atau jadwal gitu ya, kita nggak sempat mikir sensasi. Jadi pikiran kita itu fokus ke pekerjaan, ke kegiatan, jadi nggak terlalu mikir sensasi. Tapi kalau kita cuma berdiam diri, nggak ngapa-ngapain, kita akan fokus ke sensasi itu terus ya teman-teman ya. Nah, terus selanjutnya kalian harus olahraga sesuai video yang aku bikin sebelum video ini. Kalian harus olahraga karena kalau kita olahraga itu badan kita lebih bugar, terus kita bisa lebih sehat gitu ya. Secara otomatis kita akan tidur nyenyak karena kita sudah capek, siangnya olahraga, malamnya akan tidur nyenyak dan kualitas tidur akan menjadi lebih baik ya. Karena kalau kita kurang tidur juga berpengaruh sekali untuk gangguan cemas ya. Mungkin beberapa tips itu dan ada lagi kalian harus cuek ya. Susah Mbak untuk cuek itu. Memang susah, sulit sekali. Karena pikiran kita itu fokus sama cemas terus. Dan takut terus ya, takut akan kematian, takut akan penyakit berat, takut kenapa-napa, tiba-tiba nggak bisa napas. Pikirannya selalu seperti itu. Bahkan ada beberapa yang terkena anxiety itu, ada yang takut gila, ada yang takut ketemu orang ya. Jadi beda-beda rasa cemasnya. Jadi kalian berusaha untuk cuek gitu. Ini pengalaman aku aja. Semisal sensasi datang itu coba untuk tanamkan di pikiran kalian bahwa kalian itu punya anxiety atau gangguan kecemasan. Jadi tiba-tiba misalnya muncul nih dada nggak nyaman gitu ya. Kalian tarik napas dulu, duduk. Kalian tarik napas. Oh, napasnya masih bisa, masih panjang. Oh, berarti ini dari anxiety nih. Mungkin lambungku lagi nggak sehat nih, aku salah makan nih, atau mungkin kurang tidur, atau ada yang salah ini gitu ya.
Jadi kalian harus sadar kalau kalian punya anxiety. Jadi jangan terlalu masuk ke dalam pikirannya. Kalau kalian semakin masuk ke dalam pikiran negatif itu, kalian semakin takut. Jadi mencoba untuk sadar bahwa kalian ini punya anxiety. Aku ini punya gangguan kecemasan. Jadi apapun sensasi fisik yang aku rasakan itu dari pikiranku sendiri. Aku tidak kenapa-napa, aku sudah periksa ke dokter, aku sudah ke psikiater, udah ke psikolog, aku baik-baik saja. Berarti kan sehat ya. Jadi itu semua cuma dari pikiran aja. Jadi memang penderita anxiety ini kadang-kadang mencari-cari agar muncul cemas ya teman-teman ya. Semisal dalam satu hari itu kita nggak ada cemas, tiba-tiba seperti pikiran itu pengen kita itu cemas gitu ya, mencari-cari, mungkin mengedip-ngedipkan mata atau merasa-rasa napas, aku napas nggak nih, aku masih itu nggak, dadaku nyeri nggak gitu ya, seakan-akan mencari sensasi fisik gitu. Jadi memang seperti itu, kalian harus berusaha cuek, harus sadar bahwa kalian punya anxiety. Yang terkena anxiety bukan kalian sendiri, tapi banyak sekali yang kena anxiety ya. Jadi kalian harus sadar, terus sabar, karena gangguan kecemasan ini enggak yang sembuhnya langsung instan ya teman-teman ya. Semua butuh proses, dan aku pun dulu sudah melewati macam-macam lika-liku proses bagaimana aku sampai sejauh ini gitu ya, naik turun, kadang kambuh, kadang ya juga sehat gitu ya. Jadi kalian harus sadar, terus ikhlas, sabar, dan sadar gitu ya, ikhlas menerima semua ini gitu. Dan selanjutnya, apabila kalian sudah menjaga pola makan sudah teratur, pola hidup sudah membaik, kualitas tidur sudah cukup, semuanya sudah kalian jaga ya, pola makan, pola pikir, pola hidupnya, semuanya sudah terkendali dengan sangat baik. Tapi kenapa kalian masih merasakan sensasi nggak enak? Mungkin dari cemasnya yang tadi. Jadi kalian harus mencari tahu dulu penyebab cemasnya itu. Karena setiap orang itu pemicu cemasnya itu berbeda-beda. Ada yang dari pikiran, ada yang memang dari pola hidupnya atau pola makannya yang salah ya teman-teman ya. Jadi kalian harus cari tahu dulu penyebabnya apa. Mungkin cukup segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe videoku biar aku lebih semangat lagi untuk sharing atau membantu kalian agar cepat sembuh, biar aku juga lebih semangat lagi untuk bikin videonya ya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.